Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan Ibu Selly. Mari bersama-sama kita belajar matematika dengan praktis dan mudah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang materi segitiga. Ibu tahu, pasti kamu sudah mempelajari segitiga pada masa SMP atau MTS, bukan? Nah, tapi pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba mengingat kembali dan memahami kembali materi segitiga agar kamu dapat menguasai materi dimensi 3 pada kelas 12 ini. Apa saja sih inti dari pembahasan kita kali ini? Intinya adalah kita akan memahami konsep segitiga sebagai materi prasyarat untuk menghitung jarak dalam ruang. Nah, pada halaman ini kamu bisa menyimak sendiri kan? Apa itu kompetensi dasar dan indikator yang akan kita capai pada pertemuan kita kali ini. Tahukah kamu, konsep segitiga sering digunakan untuk menghitung panjang garis lurus yang mewakili jarak dua objek dalam ruang. Artinya di sini adalah, jika luas garis lurus yang mewakili jarak di antara dua objek itu bukan merupakan rusuk dari bangun ruang, maka gunakanlah konsep segitiga. Pada peta konsep ini, kamu akan melihat hubungan antara jarak dengan konsep segitiga yang harus kamu kuasai pada kesempatan kali ini. Apa saja konsep-konsepnya? Yang pertama yaitu sifat-sifat dan luas segitiga, teorema Pitagoras, proyeksi segitiga siku-siku. Jika konsep ini sudah dapat kamu pahami dengan baik pada pertemuan kali ini, insya Allah materi dimensi 3 akan menjadi materi yang mudah bagi kamu. Sifat-sifat dan rumus luas segitiga yang dibutuhkan dalam materi dimensi 3 itu dapat kamu simak pada tabel berikut. Nah, pada tabel ini ada 4 macam segitiga. Yang pertama segitiga siku-siku, segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga semarak. Konsep utama yang kamu butuhkan pada segitiga siku-siku untuk materi dimensi 3 adalah rumus yang pertama, yaitu AB kali AC sama dengan BC kali AD. Sebenarnya, rumus yang pertama ini merupakan pengembangan dari rumus luas segitiga. Biasanya kan rumus luas segitiga adalah alas kali tinggi berdua. AB, AC adalah alas dan tinggi, BC dan AD juga alas dan tinggi. Ini kedua ruasnya dikalikan 2 sehingga perduanya hilang. Nah, apa maksudnya dari rumus ini? Maksudnya adalah, walaupun alas dan tinggi segitiga itu kita gunakan pasangan yang lain, tapi hasilnya akan tetap sama. Nah, AB merupakan alas dari segitiga ABC, sedangkan AC merupakan tingginya. Jadi, pasangan AB dan AC merupakan sisi penyiku yang saling tegak lurus dan juga merupakan pasangan alas dan tinggi segitiga yang saling tegak lurus. Jika kamu pilih alasnya adalah BC, maka tingginya harus tegak lurus terhadap BC. Berarti tingginya yang dipilih adalah AD. Ingat, alas itu selalu saling tegak lurus dengan tinggi segitiga. Nah, selanjutnya kita lihat konsep yang penting yang kedua adalah teorema Pitagoras. Karena segitiga siku-siku tidak pernah lepas dari teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras adalah panjang kuadrat sisi miring itu akan sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. Jadi kalau yang ditanya adalah sisi miring, maka kuadrat sisi yang lain harus dijumlahkan. Tetapi apabila yang ditanya adalah yang selain sisi miring, maka yang kamu gunakan adalah tanda kurang di antaranya di sini. Contohnya, yang ditanya AB kuadrat, berarti AB kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurang AC kuadrat. Nah, seperti itu. Setelah segitiga siku-siku, mari kita lanjutkan ke segitiga sama sisi. Biasanya, jarak yang terdapat pada bangun ruang, garis yang mewakili jarak pada bangun ruang, itu melibatkan segitiga
sama sisi. Hal yang sering ditanyakan di sini biasanya adalah tinggi dari segitiga sama sisi. Nah, untuk mempermudah jalan kamu untuk menemukan tingginya, langsung saja kita gunakan rumus ini. T sama dengan S sin 60 derajat. Nah, berarti dengan S ini adalah panjang sisi dari segitiga sama sisi. Kalau kamu ingin mengganti sin 60 derajat dengan langsung nilainya setengah akar 3 juga boleh. Nah, berarti bisa juga kamu tuliskan rumus T sama dengan setengah S akar 3. Kemudian konsep kedua yang harus kamu ingat adalah setiap garis tinggi sama dengan garis berat pada segitiga sama sisi. Ingat, ini hanya berlaku pada segitiga sama sisi. Garis tinggi merupakan garis lurus yang ditarik dari salah satu titik sudut pada segitiga hingga memotong tegak lurus sisi di depannya. Sementara garis berat adalah garis lurus yang ditarik dari salah satu titik sudut segitiga hingga membagi sisi di depannya menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, oleh karena garis tinggi sama dengan garis berat pada segitiga sama sisi, maka dapat kita simpulkan bahwa garis tinggi pada segitiga sama sisi akan memotong sisi depannya menjadi dua bagian yang sama besar. Jadi intinya, perpotongan garis tinggi dengan sisi di depan sudut tempat kita menarik garis tinggi tadi akan membentuk sebuah titik sudut yang membagi sisi tersebut menjadi dua bagian yang sama panjang. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang segitiga sama kaki. Pada segitiga sama kaki juga berlaku garis tinggi sama dengan garis berat, tetapi hanya pada satu titik sudutnya saja, yaitu titik sudut A yang kita gambarkan di sini sebagai perpotongan antara dua kaki segitiga yang sama panjang. Nah, sehingga di sini kalau kita tarik sebuah garis tinggi dari titik A ke A aksen, itu akan membagi sisi BC menjadi dua bagian yang sama panjang. Ini hanya berlaku dari titik A saja, sementara dari titik B dan titik C kalau kita tarik garis tinggi, itu tidak akan membagi sisi di depannya menjadi dua bagian yang sama. Nah, sifat berikutnya, kalau kamu ingin menggunakan rumus tinggi segitiga yang dimodifikasi seperti pada segitiga siku-siku, itu juga bisa pada segitiga sama kaki. Dengan catatan di sini, alas pasti harus tegak lurus terhadap tinggi. Nah, kita lihat di sini, BC itu alasnya, tingginya adalah A aksen. Kalau kita pilih alasnya adalah AC juga boleh, maka tingginya adalah BB aksen. Sekarang kita lanjutkan untuk segitiga sembarang. Pada segitiga sembarang, kalau yang ditanyakan adalah sisi-sisinya, maka selalulah gunakan aturan kosinus. Dengan catatan, ini akan melibatkan ketiga sisi pada segitiga dan salah satu besar sudutnya. Nah, daripada kita berpanjang-panjang berteori, lebih baik langsung kita bahas contoh soalnya. Kita lanjutkan ke contoh soal yang nomor 1. Perhatikan segitiga berikut, ini segitiganya. Pertanyaannya adalah tentukan panjang garis AD. Langsung aja kita bahas ya di sini. Nah, ada soal yang diketahui adalah sebuah segitiga siku-siku. Sisi AC 7 cm yang merupakan tingginya, sementara AB yang merupakan alas memiliki panjang 24 cm. Yang ditanya adalah garis AD. Lihat posisi garis AD di sini. Garis AD tegak lurus terhadap sisi BC. Nah, yang perlu kamu ingat adalah alas selalu tegak lurus terhadap tinggi. Agar dapat mencari panjang AB, tentunya kita harus tahu panjang BC. BC ternyata merupakan sisi miring dari segitiga siku-siku ABC. Nah, karena yang ditanya adalah sisi miring, maka kita bisa menggunakan teorema Pythagoras untuk mencari panjang BC. BC sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah AC kuadrat. AB
diketahui panjangnya 24 cm, sementara AC diketahui nilainya 7 cm. Jadi kamu tinggal mengganti AB dengan angka 24, sementara AC dengan angka 7. Nah, seperti ini. Kemudian kita cari nilai kuadrat masing-masingnya. 24 kuadrat adalah 576, sementara 7 kuadrat 49. Kita jumlahkan semuanya, sehingga kita dapat akar dari 625. Akar dari 625 adalah 25. Yang BC bisa kita lanjutkan dengan rumus 2 segitiga. Karena kita masih belajar, akan lebih baik kalau kita tuliskan asal-usul rumusnya dulu ya. Nah, untuk mencari panjang AB begini. Kita gunakan rumus 2 segitiga ABC. Ingat, rumus 2 segitiga adalah alas dikali tinggi per 2. Tadi sudah Ibu sampaikan sebelumnya bahwa apapun alas yang kamu pilih, tingginya harus tegak lurus terhadap alas. Nah, di sini pertama-tama Ibu ambil alasnya adalah AB. Tingginya tentunya yang tegak lurus terhadap AB, yaitu AC. Berarti AB kali AC per 2. Sama dengan BC. Nah, kalau Ibu ambil BC sebagai alas, tingginya adalah AD, karena AD tegak lurus terhadap BC. Jadi ini adalah asal-usul dari rumus yang sudah Ibu tuliskan pada tabel sebelumnya. Nah, agar lebih mudah menghitungnya, kedua ruas itu sama-sama kita kali 2. Sehingga kita peroleh AB kali AC sama dengan BC kali AD. Nah, yang ditanyakan adalah AD di sini. Berarti nilai-nilai selain AD akan kita ganti dengan angka-angka yang sudah kita peroleh sebelumnya. AB kita ganti dengan 24, AC diganti dengan 7, sementara BC dengan 25. Sehingga di sini 25 dikali AD sehingga menjadi 25 AD. Kita kalikan kedua ruas. 24 dikali 7 itu dapatnya nilainya adalah 168. Kemudian untuk mencari AD saja berarti AD sama dengan 168 yang merupakan hasil dari 24 per 7 dibagi dengan 25. Jadi kita dapat kesimpulan bahwa panjang AD adalah 168 per 25 cm. Ini Ibu tuliskan dalam bentuk dalam bentuk pecahan. Boleh juga kamu tuliskan dalam bentuk desimal ya. Kalau misalnya ada yang belum paham tentang pembahasan contoh soal 1 ini, silahkan kamu putar kembali videonya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk membahas contoh soal yang kedua. Diketahui segitiga sama sisi ABC mempunyai panjang sisi 6 cm seperti berikut ini. Nah, gambarnya seperti ini. Pertanyaannya adalah tentukan panjang AP. Nah, sebelum kamu melanjutkan menjawab pembahasannya, di sini kita perhatikan dulu gambarnya. Jika ada lambang sama sisi seperti ini, maka artinya adalah ketiga sisi segitiga ini sama panjang. Ini juga diperkuat dengan informasi yang tertera pada soal bahwa segitiganya merupakan segitiga sama sisi. Nah, yang ditanya panjang AP. AP itu siapa? Ternyata AP itu adalah garis tinggi. Kenapa? Karena garis AP adalah garis yang ditarik dari titik A hingga memotong tegak lurus sisi BC. Ini kata-kata tegak lurus tersebut merupakan kata kunci dari tinggi segitiga. Nah, apakah kamu masih ingat apa rumus dari tinggi segitiga sama sisi? Ya, benar. AP atau tinggi segitiga, rumusnya adalah sama dengan S sin 60 derajat. Nah, S itu kan merupakan sisi dari segitiganya kan? Sisinya diketahui 6 cm. Sin 60 derajat nilainya adalah setengah akar 3. Tinggal kamu kalikan saja. Ingat, dalam mengalikan akar, yang dikalikan adalah angka selain akar. Berarti angka dengan akar dengan akar. Tapi di sini kan akarnya cuma ada 1 ya. Sehingga angka dengan angka saja yang kamu kalikan. 6 kali setengah dapatnya 3. Sehingga jawabannya adalah 3 akar 3. Jadi dapat kamu simpulkan bahwa panjang AP sama dengan 3 akar 3 cm. Kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga. Perhatikan segitiga berikut. Nah, segitiganya ini diketahui segitiga ABC. Kita lihat dulu gambarnya. Ada lambang sama di sini. Tapi cuma ada dua sisi yang sama. Berarti namanya adalah segitiga sama kaki. Terus pertanyaannya,
Tentukan A, tinggi segitiga ABC, dan yang B, panjang BE, jika E adalah titik potong garis tinggi yang ditarik dari titik B ke sisi AC. Karena ada dua pertanyaan di sini, kita mulai jawab dulu pertanyaan yang pertama, yaitu tinggi segitiga ABC. Tinggi segitiga ABC. Nah, di sini tinggi segitiga ABC bisa dari berbagai sisi kamu ambil. Tapi karena ini pertanyaan berbentuk open-minded, berarti terserah kamu mau milih yang mana titik sudutnya. Tapi di sini ibu akan memilih titik sudut yang lebih mudah. Ibu ambil aja titik sudutnya adalah titik C. Nah, kalau kita tarik garis tinggi dari titik C, maka akan tepat memotong sisi AB di tengah. Karena di sini terdapat titik C merupakan titik potong antara dua kaki yang sama panjang. Sehingga nantinya kalau ditarik garis tinggi dari C akan memotong sisi AB menjadi dua bagian yang sama panjang. Nah, sebelum kita berteori lagi, kita lanjutkan dulu ya. Diketahui tadi dari soalnya sisi AC itu sama dengan sisi BC karena kakinya sama panjang, yaitu 13 cm, sisi AB-nya 10. Nah, seperti yang ibu bilang tadi, kalau kita ambil garis tinggi dari titik C, itu akan membagi sisi AB menjadi dua bagian yang sama panjang. Berarti kalau dia 10 cm, maka yang satunya 5 cm, satu lagi pasti 5 cm juga. Sehingga kita dapat di sini garis tinggi CD itu ditarik dari titik C yang merupakan perpotongan dari dua kaki segitiga yang sama panjang. Ini berarti garis CD selain juga merupakan garis tinggi, dia merupakan garis berat dari segitiga ABC. Oleh karena itu, garis tinggi CD itu membagi segitiga ABC menjadi dua bagian yang sama besar yang berbentuk segitiga siku-siku. Nah, kata kuncinya di sini adalah segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku itu berhubungan dengan teorema Pitagoras. Sehingga kita bisa mencari panjang CD yang merupakan tinggi yang dimaksud pada pertanyaan A dengan menggunakan teorema Pitagoras. Karena CD itu bukan merupakan sisi miring, maka nantinya kuadratnya itu harus dikurangi. Kuadrat siapa yang dikurangi? Yaitu kuadrat sisi miring. Sehingga kita dapat menuliskan di sini CD kuadrat sama dengan kuadrat sisi miringnya, yaitu BC kuadrat dikurang kuadrat sisi yang lain. Tanda kurang di sini digunakan karena yang ditanyakan bukan sisi miring. Kita lanjutkan. BC sudah diketahui nilainya 13. Nanti kita ganti BC itu dengan 13 dan BD diketahui nilainya kan 5 di sini. Tinggal digunakan saja angkanya. Berarti CD kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. 13 kuadrat nilainya 169, sedangkan 5 dikuadratkan hasilnya 25. Jika dikurangkan, kita mendapatkan nilai CD kuadrat sama dengan 144. Yang ditanyakan CD saja, bukan CD kuadrat, berarti harus kita akarkan untuk menghilangkan kuadratnya. Sehingga kamu dapat CD sama dengan akar dari 144, yaitu 12. Kesimpulan kita adalah jadi panjang CD yang merupakan tinggi segitiga ABC adalah 12 cm. Masih membahas contoh soal 3, sekarang kita lanjutkan membahas contoh soal nomor 3B yang dengan pertanyaan panjang BE. Kita gambarkan dulu segitiganya. Jawaban dari nomor A itu bisa kita manfaatkan untuk mencari panjang BE. Nah, jawaban nomor A kan panjang CD adalah 12 cm. Panjang BE di sini, E adalah titik potong antara garis tinggi yang ditarik dari titik B hingga memotong tegak lurus sisi AC. Itu keterangan titik E pada soal. Nah, di sini untuk mencari panjang BE, kita dapat kembali menggunakan rumus luas segitiga. Ingat, karena di sini bisa kita gunakan alas AB tingginya CD atau alas AC tingginya BE. Ingat kembali, karena kita masih belajar ya, kita buat saja lengkap-lengkap dari rumus awalnya.
yaitu luas ABC sama dengan alas dikali tinggi kedua. Nah, alasnya pertama-tama kita ambil AB, tingginya CD, berarti AB kali CD. Kalau alasnya AC, berarti tingginya adalah BE. Ingat, dimanapun letak alasnya, tetap tinggi itu harus tegak lurus terhadap alas. Untuk mempermudah perhitungan, kedua ruas sama-sama kamu kali 2, sehingga diperoleh AB kali CD sama dengan AC kali BE. Yang ditanya di sini adalah BE, berarti nilai selain BE sudah dapat kita ganti dengan angka yang diketahui. Nah, berarti AB adalah 10 cm, CD 12 cm, AC adalah 13 cm. Kita ganti angka-angkanya seperti ini. Kamu kalikan 10 dengan 12, kemudian 13 dikalikan dengan BE. Sehingga nanti dapatnya 120. Sehingga BE saja adalah 10 kali 12, yaitu 120 dibagi dengan 13. Jadi kesimpulannya di sini adalah, jadi panjang BE adalah 120 per 13 cm. Boleh jawaban akhir ini kamu buat dalam bentuk pecahan, atau boleh juga dalam bentuk desimal, terserah kamu. Atau nanti kalau misalnya soalnya objektif, berarti bentuk jawabannya harus kamu sesuaikan dengan pilihan jawaban. Sekian dulu penjelasan dari Ibu tentang materi segitiga. Untuk pertemuan kali ini cukup dijelaskan 3 contoh soal saja. Nanti akan ada part 2-nya ya. Di part 2-nya kita akan membahas soal segitiga yang lebih bervariasi. Kalau masih ada bagian yang belum kamu pahami, silakan kamu ulangi lagi memutar video ini di bagian yang belum kamu paham. Di akhir kata, Ibu mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.